Teman-teman sekalian pasti pernah dengar lagu ini bukan? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Teman-teman sekalian, lagu ini mungkin tidak asing buat kita. Dan mungkin ada teman-teman sekalian juga senang dengan lagu ini. Iya, saya cukup senang dengan lagu ini bukan hanya karena iramanya enak didengar, kata-katanya juga gampang dihafalkan. Tapi teman-teman, ketika saya mengetahui latar belakang terciptanya lagu ini, ternyata teman-teman hal itu menggetarkan, membuat saya menjadi takut ketika saya menyanyikan lagu ini. Teman-teman, kisah ini bermula dari sebuah desa bernama Assam di India. Ketika ada seorang pria yang diancam dengan suatu ancaman hukuman mati ketika dia diperhadapkan di tengah perkumpulan orang-orang di desanya. Kepala desa sudah membunuh 2 anak di depan matanya. Kenapa teman-teman? Karena iman dia kepada Kristus. Karena dia adalah seorang Kristen. Teman-teman, di tengah kondisi di mana dikerumuni oleh seluruh orang di kampungnya yang siap menghukum dia, yang siap membunuh dia. Teman-teman, lagu ini menjadi kata-kata terakhir dari orang ini. Ketika orang-orang di kampung itu bertanya kepada dia, apakah kamu masih mau ikut Kristus? Dia berkata, though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Inilah komitmen dia untuk tidak berpaling sama sekali dari mengikut Kristus. Karena pilihannya ini kita tahu akhirnya dia meninggal dunia teman-teman. Dia dipanah oleh kepala desa. Namun kisah ini mengingatkan kita bahwa mengikut Kristus memang ada upah yang harus dibayar. Tidak gampang teman-teman untuk mengikut Kristus. Ketika saya menyanyikan lagu ini lagi dan lagi, saya terus bertanya dalam diri saya, apakah sebenarnya saya siap untuk ikut Kristus? Apakah saya siap menghadapi realita ketika saya nantinya mungkin suatu hari akan diancam dengan hukuman mati karena iman saya kepada Kristus? Apakah saya masih siap untuk berkata, Jesus, I want to become your disciple. Lord, I want to follow you. Apakah saya masih siap berkata, Yesus, saya mau menjadi murid-Mu? Teman-teman, kita sudah mengakhiri perjalanan dari mempelajari khotbah Yesus di bukit yang sudah kita pelajari bersama selama berbulan-bulan. Mungkin ada teman-teman yang sudah ambil komitmen di hadapan Tuhan untuk mau menjadi murid Kristus yang setia. Puji Tuhan. Tapi teman-teman, ketika tahun 2021 sudah kita lewati 1 bulan lebih. Mungkin sudah di depan mata kita sudah kelihatan ada bayangan-bayangan rintangan. Ada gejolak, ada ketakutan, ada kesulitan yang nantinya akan kita alami di tahun ini. Hari ini saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian. Masih yakinkah kamu mau ikut Kristus? Soalnya perjalanan mengikut Kristus adalah perjalanan yang harus membayar harga. Perjalanan yang tidak gampang ketika kita berjalan mengikuti Kristus. Kita tidak akan berjalan di jalan yang rata, mungkin ada jalan yang bergelombang. Menjadi murid Kristus juga tandanya menjadi musuh dari dunia ini. Karena dunia sudah terang-terangan menolak Yesus, dan kita sebagai pengikutnya pun akan menghadapi resiko yang sama. Apakah memang seberat itu mengikut Kristus? Sengeri itukah mengikut Kristus? Kalau begitu, numpang tanya teman-teman, masih siapkah kamu mengikut Kristus? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita akan memperhatikan ada 3 peringatan yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang berkata, saya mau menjadi murid Kristus. Mari kita belajar bersama peringatan-peringatan ini sebelum nantinya kita menjawab, apakah kita masih siap untuk mengikut Kristus? Yang pertama teman-teman, resiko mengikut Kristus, kita akan terasingkan oleh dunia ini. Murid-murid Kristus akan mengalami yang namanya hardship atau kesengsaraan, kesulitan. Mari kita baca bersama, saya akan bacakan dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 58.
Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Teman-teman sekalian, di bagian awal dari perikop ini kita menemukan bahwa ada seorang yang rela untuk mempersembahkan dirinya untuk mengikut Kristus. Dia mengatakan, "Tuhan, saya mau ikut kamu kemana saja engkau pergi." Tawaran ini dibuat bukan tanpa dasar, teman-teman. Kalau kita melihat kurun waktu atau keterangan waktu ya yang diberikan oleh Lukas pada bagian sebelum perikop ini ya, kalau kita baca di pasal 9 ayat 51, di sana Lukas menuliskan bahwa peristiwa ini terjadi menjelang Yesus masuk ke Yerusalem. Kita tahu peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem itu adalah minggu terakhir menjelang Paskah atau hari-hari menjelang kematiannya di atas kayu salib. Bisa kita bilang peristiwa ini terjadi di kira-kira tahun ketiga dalam pelayanan Yesus. Waktu itu Yesus sudah menjadi seorang guru yang terkenal di daerah Yudea, ya, di daerah orang Israel pada waktu itu. Nah, teman-teman, orang ini mau ikut Yesus bisa jadi karena dia adalah salah satu dari 5.000 orang yang menikmati makan dari 5 roti dan 2 ikan. Mungkin dia adalah salah satu orang yang juga menikmati mukjizat kesembuhan dari Yesus. Teman-teman, dia mengikut Yesus karena dia merasakan ada kenyamanan karena dia ikut bersama dengan Yesus. Mau makan, ada makanan. Kalau sakit, Yesus bisa sembuhkan dia. Namun teman-teman, coba mari kita lihat apa respon Yesus terhadapnya. Yesus menunjukkan kepada dia bahwa kamu yakin mau ikut aku. Bayangin ya, kamu hidupnya gak akan mudah loh. Binatang saja, serigala masih punya rumah, burung juga masih punya rumah. Tetapi mengikut Yesus, kamu tidak akan mendapatkan kenyamanan. Gak ada tempat yang aman buat kamu untuk tidur dan meletakkan kepalamu. Kamu akan hidup sebagai orang asing di dunia ini. Menjadi muridku artinya kamu siap ditolak oleh dunia ini. Kamu akan dianggap sangat aneh ketika hari Minggu di mana teman-temanmu bisa ke mall, bisa ngafe, kamu harus di gereja, kamu ikut ibadah, mungkin kamu juga ikut paduan suara. Teman-teman, ketika kamu melihat sekelas sedang kompak untuk nyontek, tapi kamu tidak bisa melakukannya karena kamu harus jujur dan menjaga kekudusan hidupmu. Ketika orang gampang berbohong, mungkin lagi main Among Us, mereka bisa bohong demi menang, tapi kamu dituntut untuk tetap jujur dan tidak seperti mereka. Ketika mungkin orang-orang di dunia ini menganggap, ya demi cuan sedikit, ya bohong gak apa-apalah. Tapi kamu tidak boleh melakukan semua itu. Ada seorang wanita yang menulis kisahnya berjudul Jesus Killed My Mother di sebuah portal bernama xchristian.net. Jadi di portal ini kita akan menemukan kisah-kisah orang yang kecewa menjadi orang Kristen. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan imannya. Wanita ini bernama Lisa. Dia ada seorang mama yang sudah 5 tahun lebih atau lebih kurang 5,5 tahun menderita kanker kantong empedu. Mamanya Lisa ini adalah seorang yang begitu taat untuk beribadah. Dia rajin pelayanan, ya dia bisa dibilang seorang Kristen yang saleh. Tetapi 5,5 tahun yang lalu, dia divonis oleh dokter mengalami kanker kantong empedu. Pada waktu itu, mamanya berdoa dan memohon Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mamanya bukan tambah sembuh, mamanya malah tambah sakit, teman-teman. Kanker kantong empedu itu akhirnya membuat komplikasi penyakit-penyakit yang lain. Mamanya pun berubah menjadi orang yang moodnya tidak terkontrol, sering marah-marah dan sebagainya. Singkat cerita, Tuhan tidak menyembuhkan mamanya, Tuhan tidak mengizinkan mamanya untuk sembuh, dan Tuhan panggil mamanya kembali. Peristiwa ini sungguh memukul Lisa dan juga sekeluarga. Akhirnya Lisa memutuskan untuk tidak mau lagi jadi orang Kristen karena dia tidak melihat bahwa Tuhan yang selama ini disembah, Tuhan yang selama ini dilayani oleh mamanya itu mengasihi mamanya. Tuhan tidak memberi kesembuhan buat dia, dan itu yang membuat dia terus bertanya, sebenarnya Tuhan ada gak sih? Teman-teman sekalian, menjadi murid Kristus
berbicara soal bagaimana reorientasi hati kita untuk hanya berkomitmen kepada Yesus. Baik dalam keadaan yang baik, yang menyenangkan, maupun dalam keadaan yang sulit dalam hidup ini. Tidak menjadi sembuh, tidak menjadi kaya, tidak menjadi sukses, bukan berarti Yesus tidak memberkati hidupmu, bukan berarti Yesus tidak menyayangi kamu. Yesus sudah memberikan peringatan di awal. Kalau kamu mau ikut aku, jalan hidupmu belum tentu akan mulus-mulus saja. Bisa saja banyak ketidaknyamanan, bisa saja banyak kesulitan, kesengsaraan yang kamu hadapi. Dengan realitas seperti ini, saya mau bertanya kepada teman-teman, masih siapkah kamu untuk mengikut Yesus? Teman-teman, kita masuk ke peringatan yang kedua. Yesus memperingatkan bahwa mengikut Dia menuntut kita untuk siap pergi bagi Dia, pergi bagi kerajaan Allah sekarang juga. Ada sense of urgency, ada suasana yang mendesak di dalam bagian ini, teman-teman. Mari kita baca lagi dari Lukas pasal 9 ayat 59 sampai 60. Lalu ia, maksudnya Yesus, berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku untuk pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah Injil kerajaan Allah di mana-mana." Guys, mungkin kita bertanya kepada Lukas ya, kenapa kok Yesus bilang seperti ini ya? Seolah-olah Yesus mengabaikan pengajaran Taurat yang menunjukkan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Kalau kita perhatikan juga pengajaran dari rabi-rabi Yahudi, mereka juga menekankan bahwa seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya harus menguburkan orang tuanya. Masalah dari orang ini, teman-teman, yang diajak oleh Yesus untuk mengikut Dia, bukan masalahnya pada suasana duka yang sedang dia alami. Bukan masalahnya ada papa atau mamanya yang meninggal. Coba bayangin teman-teman, masa sih kalau ada suasana duka di rumahmu, ada anggota keluargamu yang meninggal dunia, engkau sedang dalam kedukaan, bisa nggak sih kamu pergi jalan-jalan? Orang ini kalau kita baca dalam konteks cerita Lukas ini, dia sedang ada dalam perjalanan bersama Yesus. Mungkin gak sih dia pergi jalan-jalan, bukankah seharusnya dia ada di rumah duka, teman-teman? Nah, perkataan ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya orang ini mau mencari alasan untuk menunda mengikut Yesus. Dia mau meminta izin kepada Yesus dengan alasan dia mau menguburkan ayahnya lebih dahulu, bukan menunjukkan bahwa ayahnya baru meninggal dunia, dia sedang ada dalam kedukaan. Tetapi dia mau bilang, "Yesus, tunggu dulu ya, tunggu papa saya meninggal. Nah, setelah itu nanti baru saya ikut kamu, Tuhan. Nah, setelah itu saya baru siap menjadi murid Yesus." Teman-teman, itulah alasan yang dia berikan kepada Yesus. Dia hanya mencari-cari dan menciptakan alasan untuk berkata, "Tunggu Tuhan." Tapi itu bukan respon yang diharap oleh Yesus. Kalau kita lihat bagaimana Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, ketika Yesus menghampiri mereka di Danau Galilea, ketika Yesus mengundang mereka untuk mengikut Dia, bagaimana respon mereka? Bukankah mereka langsung meninggalkan jala dan mengikut Yesus? Demikian pula dengan Matius si pemungut cukai. Ketika Yesus mendekati meja cukai itu, dia meninggalkan uang-uang cukai itu dan dia langsung mengikuti Yesus. Teman-teman, urusan kerajaan Allah menjadi prioritas utama kita. Mengikut Yesus perlu keputusan yang sangat urgent, keputusan yang harus dibuat sekarang, now, bukan later. Tetapi engkau harus menjawabnya sekarang. Ada sense of urgency di sini. Perkataan biarlah orang mati menguburkan orang mati bukan merujuk pada kematian fisik yang akan dialami oleh semua manusia. Tetapi ini adalah kematian secara rohani. Hanya orang-orang yang mau menerima Yesus dan menerima undangan untuk menjadi murid Yesus tidak akan lagi mengalami kematian rohani, karena kita akan mengalami hidup kekal bersama dengan Dia. Kematian secara roh bukan lagi masalah, bukan lagi menjadi ketakutan buat murid-murid Yesus, tetapi justru kematian fisik akan menjadi awal daripada kehidupan kekal kita bersama dengan Dia di dalam kerajaannya.
Kalau begitu, bukankah hal ini menjadi lebih penting daripada urusan-urusan duniawi? Kalau begitu, tunggu apa lagi teman-teman? Tunggu apa lagi kita menjawab iya terhadap panggilan Yesus? Tunggu apa lagi kita untuk pergi menjadi alat bagi kerajaan Allah di dalam hidup kita? Teman-teman sekalian, 1 tahun yang lalu, saya mendengar sebuah kabar yang cukup mengejutkan saya. Saya kenal orang ini ya, seorang ibu yang masih cukup muda. Ya mungkin kalau kita bilang tante terlalu tua lah ya, kita panggil dia Cici aja ya. Cici ini adalah salah satu orang yang diinjili oleh seorang teman saya. Nah, suatu hari itu bukanlah hari yang ada tanda-tanda khusus atau gimana ya. Hari itu terjadi seperti biasa. Pagi itu dia pergi mengantar anaknya ke sekolah jalan kaki karena memang rumahnya cukup dekat dari sekolah anaknya. Tapi teman-teman, sepulang dari mengantar anaknya dari sekolah, dia mengalami sebuah kecelakaan. Dia diserempet oleh motor, kemudian langsung dia jatuh ke tanah, kepalanya kena ke aspal dan terjadi pendarahan dan dia mati seketika. Teman-teman, siapa yang menyangka kejadian ini akhirnya menjadi akhir daripada hidup daripada Cici ini? Teman saya bercerita kepada saya, ya dia bersyukur sebenarnya. Bukan karena kematiannya ya, tapi dia bersyukur karena dia sudah menerima Kristus. Walaupun dia belum mau dibaptis. Tidak jarang teman-teman, banyak orang menunda untuk mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ada yang bilang, ya saya masih muda, saya nanti ajalah percaya kepada Yesus. Saya dapat jodoh dulu, nanti kalau saya sudah dapat jodoh, kalau memang dia orang Kristen, baru saya percaya kepada Yesus. Ada yang bilang, ya tunggu nantilah saya kalau sudah pensiun, ya tunggu saya sudah tua. Tapi siapa yang tahu kalau jam ini bakal jadi akhir daripada kehidupan kita? Jika tidak ada kesempatan lagi bagaimana? Ada sense of urgency di dalam menjawab panggilan Yesus. Dan Yesus menantang kita untuk meninggalkan semua urusan duniawi dan hanya fokus pada panggilan kerajaan Allah. Kalau demikian, siapkah teman-teman? Siapkah kita untuk menjadi murid Kristus? Teman-teman, kita beralih ke peringatan yang ketiga yang diberikan oleh Yesus ketika dia berkata bahwa orang yang mau mengikut Yesus harus fokus dan menunjukkan komitmen yang penuh hanya kepada Yesus. Kita baca lagi dari Lukas pasal 9 ayat 61 sampai 62. Dan seorang lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Teman-teman, kondisi orang ketiga ini tampak lebih baik dari orang kedua. Dia tidak menunggu sampai orang tuanya meninggal baru mau ikut Yesus. Dia hanya minta izin sebentar. Sebentar ya Yesus, saya pulang dulu, izin dulu, bilang selamat tinggal dulu dengan keluarga saya. Habis itu saya baru ikut kamu. Teman-teman, mungkin hanya beberapa jam sajalah dia pulang ke rumah, kemudian dia menyusul Yesus dalam perjalanannya. Tetapi coba kita lihat, apakah permintaan ini disetujui oleh Yesus? Ternyata bukan hanya sense of urgency yang diminta oleh Yesus, tapi Yesus juga meminta kita untuk memberikan hati yang tidak terbagi, hati yang hanya menempatkan Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Seorang murid Yesus perlu memberikan komitmen yang utuh, teman-teman, komitmen yang penuh terhadap panggilan kerajaan sorga ini. Yesus mengibaratkan bahwa mengikut Dia adalah sama dengan orang yang mau membajak. Bayangin teman-teman ya, orang yang mau membajak tanah, kalau dia sambil menoleh ke belakang, bagaimana alat bajak itu bisa bergerak lurus? Pastilah hasil bajakannya tidak akan baik, tidak akan rapi teman-teman. Yesus pun harus jadi satu-satunya fokus kita ketika kita mengikut Dia. Kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang, tetapi berjalan terus dan mengikut panggilan Tuhan itu. Yesus tidak mau hati kita dibagi-bagi, disekat-sekat. Oh, ini buat Yesus, ini buat ini buat ini. Yesus mau hati seorang murid yang penuh kepada Dia. Yesus mengingatkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang mungkin selama ini kita banggakan, kita andalkan dalam hidup kita, dan menaruh iman kita hanya kepada Dia. Kalau kita mengikut Yesus, ya bukan berarti kita akan meninggalkan
Semua kehidupan kita akan menjadi alien yang mungkin bisa terbang ya, berbeda dengan orang-orang yang lain. Tetapi kita tetap akan menjalani kehidupan kita seperti biasa. Kita akan kembali kepada kehidupan di sekolah kita, ya, kehidupan di tempat les kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Namun apa bedanya? Bedanya adalah kita meninggalkan cara hidup yang lama ketika mengikut Yesus. Kita menjalani kehidupan sebagai manusia baru yang telah beroleh kasih karunia Allah. Fokus kita bukan lagi pada kenikmatan di dunia ini, tetapi hanya pada urusan kerajaan sorga. Ada seorang pemuda berasal dari Amerika Serikat, ya, kota Chicago pada tahun 1905. Pemuda ini bernama William Borden, teman-teman. Dan pada usianya yang cukup muda, waktu itu 18 tahun, dia sudah pernah berkeliling dunia. Nah teman-teman, mungkin buat kita sekarang ini berkeliling dunia gampang lah ya. Kita bisa naik pesawat kemana-mana, ya mungkin kita bisa juga keliling dunia dengan cara virtual sekarang. Tapi buat orang pada waktu itu, tahun 1905, bisa punya uang untuk berkeliling dunia, tandanya dia sangat kaya, teman-teman. Namun teman-teman, ketika Borden menerima panggilan dia untuk pergi menginjili di Mesir, tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia menjual harta kekayaannya dan dia menyumbangkan $500.000. Waktu itu angka ini sangat besar, teman-teman ya, bagi salah satu universitas di Amerika, dan jumlah uang itu dipakai untuk hal, dan uang itu selain disumbangkan untuk universitas tadi juga untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain. Nah teman-teman, singkat cerita dia pun pergi ke Mesir, dia pun pergi menginjili di sana. Tetapi kehidupannya cukup mudah. 26 tahun dia sudah meninggal dunia karena penyakit meningitis cerebral. Tetapi dalam kata-kata terakhir di hidupnya, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah menyesal telah meninggalkan hartanya dan mengikuti panggilan Tuhan. Borden menunjukkan komitmen kepada Kristus, dan hanya Kristus yang menjadi fokus hidupnya. Teman-teman sekalian, 3 peringatan yang diberikan oleh Yesus untuk mengikut dia mungkin tampaknya sangat sulit ya. Tampaknya begitu menuntut kita untuk melepaskan banyak hal. Kita harus siap menjadi berbeda dengan dunia ini, diasingkan oleh dunia ini. Kita harus menjawab panggilan Tuhan ini dengan segera, dan kita harus menunjukkan komitmen hati yang utuh kepada Yesus. Teman-teman, kalau kita baca kelanjutan daripada peringatan ini di Injil Lukas, Lukas kemudian mengisahkan bahwa Yesus mengutus 70 murid untuk melayani ke berbagai tempat. Dan di akhir daripada kisah pengutusan ini, kita melihat bahwa mereka pulang dengan berita yang baik. Mereka pulang dengan menunjukkan kesuksesan daripada pelayanan mereka, bagaimana mereka menjadi berkat. Teman-teman, kualitas murid yang siap untuk menjadi berbeda dengan dunia ini, yang siap menjawab panggilan Tuhan sekarang, dan siap menunjukkan komitmen yang utuh kepada Yesus. Kualitas itulah yang menghasilkan murid-murid yang bisa dipakai Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Teman-teman, para murid Yesus yang 70 orang ini pergi melayani tanpa membawa apa-apa. Mereka hanya bersandar pada anugerah Tuhan, tetapi Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Mengikut Yesus memang tidak mudah, teman-teman. Ada harga yang harus kita bayar. Tetapi bukankah Kristus sudah membayar yang lebih mahal untuk menebus kita? Nyawanya sudah diberikan bagi kita untuk membebaskan kita daripada hukuman dosa. Kita telah menerima anugerah keselamatan itu, dan kita dipanggil untuk membawa kabar tentang Yesus kepada dunia ini melalui segala aspek kehidupan kita. Tidak semua orang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Kalau semua orang Kristen dipanggil jadi hamba Tuhan, siapa yang akan jadi jemaat, bukan? Tuhan memberikan kita panggilan yang berbeda-beda. Sekarang ini kamu dipanggil sebagai seorang pelajar. Bagaimana menjadi seorang murid Kristus di dunia pendidikan? Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai seorang murid kita bisa memuliakan Tuhan? Itulah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Bagaimana kita meraih prestasi yang baik? Ya, kita belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita. Teman-teman, mungkin ada kamu yang memimpikan suatu hari menjadi seorang pebisnis. Tidak salah, teman-teman. Teman-teman menjadi seorang pebisnis Kristen
Artinya kita siap untuk membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Kita siap untuk menjalankan bisnis dengan jujur. Walaupun kata orang kalau mau untung pada saat membuka bisnis harus licik. Siapa bilang? Banyak orang-orang Kristen yang menjalankan bisnisnya dengan jujur dan Tuhan memberkati semua itu. Mungkin ada dari kamu yang pengen menjadi musisi. Apakah kamu harus ciptain lagu Kristen? Apakah kamu harus memainkan alat musik dengan lagu-lagu rohani baru kamu menjadi seorang murid Kristus? Tidak demikian teman-teman. Tetapi bagaimana kamu menggunakan talenta musik yang Tuhan berikan. Bagaimana kamu menggunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Itulah panggilanmu sebagai seorang murid Kristus. Mungkin ada dari kamu yang pengen jadi YouTuber yang terkenal. Tidak ada salahnya. Apakah kamu harus membagikan konten-konten Kristen? Baru kamu bisa dibilang murid Kristus. Jika kamu tidak dipanggil untuk hal itu, mungkin kamu dipanggil untuk hal yang lain. Mungkin kamu dipanggil untuk membagikan konten-konten yang bermanfaat untuk membangun kehidupan manusia. Silakan teman-teman, kamu boleh melakukan itu semua. Pertanyaannya, apakah kamu siap untuk menjadi seorang YouTuber Kristen yang membagikan hal-hal yang berguna? Walaupun mungkin follower kamu gak banyak, yang like itu gak banyak. Mungkin mereka membagikan sesuatu yang bersifat provokasi, ya, yang menimbulkan isu-isu tertentu, ya, yang membahas isu-isu tertentu yang meresahkan masyarakat, itu yang dicari orang. Tetapi kita sebagai murid Kristus dipanggil untuk menjadi terang dan garam, menjadi berkat buat masyarakat. Bukanlah dengan cara demi mendapatkan keuntungan kita mengorbankan hal yang merugikan orang lain. Teman-teman, mungkin ada kamu yang dipanggil menjadi seorang guru. Apakah kamu harus mengajar agama Kristen di sekolah baru kamu adalah murid Kristus? Jawabannya tidak, teman-teman. Mungkin kamu dipanggil menjadi guru matematika, mungkin kamu dipanggil jadi guru sejarah dan sebagainya. Tekunilah panggilan itu. Ajarlah murid-muridmu dengan sungguh-sungguh dan dedikasikanlah dirimu di dunia pendidikan itu. Sebagaimana kamu mengerjakan urusan kerajaan Allah lewat dunia pendidikan. Teman-teman, profesi apapun yang nantinya akan kamu tekuni dan akan tekuni maupun sedang tekuni sekarang ini. Kita menjadi murid-murid Kristus adalah di mana saja dan kapan saja. Lewat profesi kita, lewat kehidupan kita, pelayanan kita, apapun dari kehidupan, apapun semuanya dari kehidupan kita. Kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai murid-murid Kristus yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Walaupun cara hidup kita mungkin akan dipandang sangat berbeda dengan dunia ini, akan sangat aneh dalam pandangan manusia. Tetapi jangan takut untuk terus berjalan di dalam anugerah Tuhan yang akan memampukan kita untuk melangkah menjadi murid-murid kerajaan Allah, murid-murid yang terus menjadi alat Tuhan bagi kemuliaannya, murid-murid yang terus dipakai untuk mengerjakan misi Allah di dunia ini. Karena kita memegang janji dari Sang Pengharapan kekal itu, bahwa Ia akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan pada saat kita berhadapan muka dengan Allah pencipta kita. So, will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Teman-teman, silakan lanjutkan lagu ini. Apakah kamu mau menyanyikannya dengan no turning back, no turning back? Atau kamu mau menjawabnya dengan I'm not ready, I'm not ready? Pilihannya ada di tanganmu. Dan biarlah kasih anugerah Tuhan yang menolongmu untuk menjawab panggilan menjadi murid-muridnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh diingatkan kembali akan resiko kami untuk mengikut Engkau. Panggilan yang sungguh tidak mudah Tuhan untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi murid-murid yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, Tuhan akan memimpin kami, Tuhan akan menyertai perjalanan kami ini. Biarlah kami pun terus berharap hanya pada Engkau yang terus menolong kami untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.